Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, Allah masih menjaga kita semua, membimbing kita kepada jalan kebaikan. Semoga Allah memuliakan kita dengan keistiqomahan di atas agamanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabinya, dan semoga hal itu menjadi bukti yang jelas, bukti yang nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan selalu mengikuti sunnah beliau, mempelajari hadis-hadisnya serta menggali akidah yang benar diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah tentang asma' wa sifat, salah satu tauhid yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap muslim dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sifat al-istiwa beserta dalilnya, dan juga bantahan terhadap kelompok ahli kalam dari Jahmiyah yang mengingkari sifat istiwa. Kemudian juga telah kita jelaskan sebelumnya tentang sifat al-ulu, bahwa al-ulu yaitu sifat ketinggian, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluk, dan sifat tinggi tersebut mencakup tinggi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tinggi, zatnya yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arsy, karena arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian juga ketinggian, kekuasaan, yang berarti keagungan dan kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh makhluknya. Kemudian ketinggian yang bermakna keagungan dan kemuliaan, kesempurnaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Itulah makna sifat ketinggian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal itu wajib kita imani. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin tentang sifat keagungan dan kemuliaan dan juga kekuasaan Allah yang maha tinggi. Akan tapi yang menjadi perbedaan yang dipermasalahkan oleh ahlul kalam adalah ketinggian zat Allah. Apakah zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya? Ahli sunnati wal jamaah, kaum muslimin yang masih sehat akal pikirannya dan yang masih lurus fitrahnya, mengimani, meyakini bahawa zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan dalil yang telah kita jelaskan tentang sifat istiwa dalam 7 ayat di dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu dalil yang nyata, yang jelas, dan tidak bisa dibantah, tidak bisa ditakwilkan.
hal itu semua menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para ustaz rahimakumullah. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebagian ya dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an kalamullah, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara menjelaskan tentang sifat al-ulu, bahwa Allah Maha Tinggi. Telah kita jelaskan banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan menjelaskan atau akan menyebutkan sebagian dari ayat atau dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sifat ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita akan menukil sebagian dari perkataan ulama salaf yang menjadi uswah dan panutan kita di dalam beragama, dalam mengimani Al-Quran dan dalam mengimani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara dalil atau hadis yang menjelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqa al-arshi. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Perkataannya benar, berita yang disampaikannya adalah benar. Maka di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, sabda beliau yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala qadal khalq, yaitu menentukan takdir, memutuskan takdir makhluk, ya, ketentuan takdir yang diputuskan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kataba fi kitabin, kemudian takdir tersebut ditulis di sebuah kitab, ditulis Lauhil Mahfuz, fahuwa indahu fawqal arsy, dan kitab tersebut ada di sisi Allah di atas arasy. Ya, ini yang menjadi dalil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala telah mentakdirkan ya seluruh maqadir al-khalaiq, takdir yang akan terjadi di alam semesta ini, seluruh makhluk, kemudian ditulis. Ini sebagaimana akidah ahli sunnah, Allah mengetahui semua takdir makhluk, kemudian setelah itu ditulis di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Lauhil Mahfuz, dan Lauhil Mahfuz tersebut ada di sisi Allah, di mana fauqal arsy, di atas arasy, ya. Dan ini tentunya sesuai dengan ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, di atas makhluknya. Amintum man fis sama, ya, apakah kalian ya tidak kalian beriman kepada zat yang ada di atas, ya, fis sama artinya ulu. Naam. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ayat yang menjelaskan fauqiyah, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Inna rahmati, ya, kemudian tatkala Allah menentukan dan memutuskan takdir tersebut, di antara yang terdapat di dalam Lauhil Mahfuz apa yang telah diputuskan oleh Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mendahului
kemurkaanku. Dalam sebagian riwayat sebutkan ghalabat ghadabi, yaitu mendominasi kemurkaanku. Maka kita melihat bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, kufur, sombong, ya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, bahkan mereka menyombongkan diri, terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Karena tidak demikian, Allah tidak langsung, ya, mengazab mereka, masih ditunda, diberi waktu untuk bertaubat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jika mereka bertaubat, diterima taubatnya di malam dan di siang hari. Subhanallah, seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, murka kemudian langsung menurunkan sanksi atau azab, maka tidak akan ada yang bisa hidup, tidak akan ada yang bisa yang hidup di permukaan bumi ini. Semua akan binasa, karena siapa yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya mendahului kemurkaannya. Rahmatnya mendominasi ya kemurkaannya. Nah, yang menjadi dalil di dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam kitab yang ditulis dalamnya di antaranya sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Kitab tersebut Lauhil Mahfuz ada di sisi Allah fauqal arsy. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, zatnya Maha tinggi, ya. Zat Allah adalah Maha tinggi, bahwa sifat al-ulu merupakan sifat adzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah telah Maha tinggi, ya. Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, ya, proses pernikahan beliau dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Siapa yang menjadi saksi, siapa yang menikahkan, ya, Zainab binti Jahsh. Maka beliau Ummul Mukminin Zainab merasa bangga, tersanjung tatkala, ya, akad pernikahan tersebut disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Allah yang langsung, ya, menghalalkan hal itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi istri, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh. Kata Zainab, wa hiya ta'tazzu wa taftakhiru, beliau merasa tersanjung dan bangga, ala ummahatil mu'minin, terhadap, ya, istri-istri Nabi yang lain, ummahatul mu'minin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, id taqulu, tatkala dia mengutarakan, ya, apa kata beliau, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, keluarga kalian, ya, dinikahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh wali mereka, keluarga mereka langsung. Sementara wa zawwajani Allah, dan saya dinikahkan, ya, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari, ya, ketinggian, dari ketinggian, ya, langit, di atas langit yang 7. Apa maksudnya? Artinya izin, ya, tentang pernikahan tersebut sehingga dia menjadi halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi istri Nabi, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang 7. Ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, para sahabat, para sahabiyat, ya, orang-orang yang beriman di zaman, ya, risalah, di zaman kenabian, mereka mengimani karena ini adalah hal yang fitrah, ya, fitrah manusia, fitrah yang telah terpatri, yang telah tertanam dalam hati mereka, dan itu yang Allah ciptakan dalam diri mereka, bahwa mereka mengakui, mengimani, meyakini bahwa
Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin, Maha Tinggi. Kemudian datang ayat mempertegas apa yang diyakini oleh fitrah. Datang hadis-hadis yang sahih, ya, menjelaskan apa yang diyakini oleh fitrah. Begitu juga akal yang sehat sesuai dengan fitrah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama tadi, bahkan hadisnya muttafaqun alaih, ya, hadis bahwa Allah menulis apa yang telah diputuskan, ditakdirkan tadi di dalam kitab Lauhil Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu berada di atas arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, yaitu hadis yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah huwal awwal, yang maha awal, yang pertama, wal akhir, yang terakhir, wal zahir, dan batin. Apa maksudnya? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Antal awwal falaysa qablaka syai'. Engkau ya Allah yang maha pertama, tidak ada, ya, suatu pun sebelummu. Allahu kan, ya, Allah telah ada dan tidak ada suatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkau yang maha terakhir. Artinya falaysa ba'daka syai', tidak ada lagi suatu setelahmu. Arti Allah kekal, ya, tidak binasa, tidak fana. Allah kekal, abadi, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa. Yang tersisa, yang kekal adalah wajah Rabbmu yang maha mulia. Tentunya menunjukkan akan diri Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kekal, abadi. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Apa arti zahir dalam firman Allah tadi, yaitu salah satu dari Asmaul Husna huwa zahir. Apa maksud al-zahir? Nabi yang langsung menafsirkan maknanya, yaitu wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau yang maha zahir, yang tiada sesuatu pun di atasmu. Berarti Allah yang maha tinggi. Ini yang kita sampaikan dan terus kita sampaikan dan kita ulang-ulang, ya, bahwa Allah maha tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Ya, seluruh makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang tertinggi adalah arsy. Naam, semua hal itu berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau ya Allah yang maha batin, tiada suatu selainmu. Artinya tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud dun di sini di bawah, ya, sehingga tidak ada yang lebih di bawah darimu, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi, tidak ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Karena mustahil, ya, tak kalau maha tinggi kemudian maha di bawah. Yang kita pahami, ya, sebagaimana dalam bahasa kita, ya, yang kita gunakan, atas bawah, bukan itu maksudnya, ya. Na'udzubillahi, ya, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang tidak memahami tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia ini, dia akan, ya, melenceng pemahamannya, ya. Kemungkinan dia mengatakan ini kontradiksi. Allah maha tinggi, tapi kok di bawah? Yang paling bawah, bukan itu maksud yang paling bawah. Yang paling bawah di sini al-batin. Rasul mengatakan al-batin walaysa dunaka syai'. Tidak ada suatu, ya, dunak, selainmu. Artinya segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, pengetahuannya, ya, dan tidak ada yang luput
hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka maksud al-zahir di dalam hadis ini sebagaimana para ulama yaitu al-ulu, ya. Zahara 'ala syai' itu 'ala 'alaihi, ya. Sebagaimana juga dalam firman Allah, ya, famastata'u ay yadhharu, mereka tidak mampu untuk yadhharu, untuk berada di atasnya, menguasainya, ya. Al-bi'ya ya'luhu, yaitu untuk tinggi, ya, berada di atas sesuatu tersebut. Naam. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, oleh kerana itu, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wal zahiru wal batin, ini menunjukkan, ya, akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala bersama kedekatannya. Dan, ya, ketinggian Allah bersama kedekatannya dan dekatnya Allah bersama ketinggiannya. Allah dekat kepada kita, tapi Allah Maha tinggi. Karena kedekatan tersebut bukan kedekatan zatnya. Ya. Allah Maha tinggi. Zatnya Maha tinggi. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah yang selalu memantau kondisi mereka, mendengar ucapan dan permohonan mereka, memperkenankan doa mereka, dan tidak ada yang luput dari ilmu, penglihatan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendati seorang hamba berada di waktu sujud, maka tetap dia meyakini, tetap hatinya tertuju, ya, ke arah langit, ya. Hatinya kendati dalam kondisi sujud, ya, hatinya selalu, ya, terkonsentrasi mengarah ke arah yang tinggi. Maka tatkala itu yang diucapkan dia subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang Maha tinggi. Jangan sampai ada berkeyakinan tatkala seorang dalam posisi yang terendah, kepala diletakkan di posisi yang paling rendah, sejajar dengan telapak kakinya, mungkin dia berpersepsi atau syaitan membisikkan kepadanya, lalu bagaimana dengan Rabbmu? Maka tatkala itu dia mensucikan Allah Rabbnya, kendati posisi dia dalam beribadah, sujud, ya, sangat rendah, sama sejajar dengan telapak kakinya, tapi Allah Maha tinggi subhana rabbiyal a'la. Maka semakin banyak hamba sujud kepada Allah, beribadah, maka semakin dekat dia kepada Allah. Aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa sajid wa akthiru minad du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala dia sujud. Allah Maha tinggi, tapi kenapa posisi seorang hamba yang paling dekat kepada waktu dia sujud? Karena di waktu dia sujud, dia merendahkan diri, ya, pasrah, berserah diri, sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah, ya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu posisi sangat dicintai oleh Allah, sehingga Allah dekat kepadanya. Bila dia berdoa, dikabulkan. Oleh karena itu banyak berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru minad du'a, banyak berdoa. Itu hikmahnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan kita banyak berdoa di waktu, ya, sujud, dan mensucikan Allah dari kerendahan dan mengakui ketinggian Allah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi Allah qarib, dekat bersama ketinggiannya, dan Allah Maha tinggi bersama kedekatannya, sehingga tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah, pandangan Allah, penglihatan Allah, ya, sehingga Allah bersama hambanya, bukan zatnya. Makanya orang mengatakan ahli wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk, ini perkataan yang kufur, akidah yang batil, ya, mustahil. Kemudian mustahil bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Allah Maha tinggi zatnya. Maka keyakinan kita bahwa Allah Maha tinggi zatnya ini akan menyelamatkan kita dari akidah wahdatul wujud, atau akidah yang hulul, Allah, ya, berada di makhluknya, atau Allah menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabirah, maha suci Allah dari akidah yang batil tersebut. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara, ya, hadis yang menjelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang turun kemudian naik melaporkan, ya, menyampaikan kondisi para hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di permukaan bumi ini. Dalam hadis yang sahih
Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan, yata'aqabu fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Fayas'adu alladhina batu fiikum fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Faqalu taraknahum hum yusallun wa atainahum wa yusallun. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergantian di siang dan di malam hari. Ya, mereka punya dua shift. Shift di malam hari, shift di siang hari. Bergantian memantau kondisi para hamba Allah yang beribadah. Kemudian melaporkan. Nah, kok dilaporkan ya Ustaz? Bukankah Allah mengetahui? Nah, Allah mengetahui. Allah ya'lamu. Tapi sebagai bentuk ya ketaatan mereka di dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Allah dan bahawa mereka di bawah kekuasaan Allah. Bukan Allah tidak mengetahui kondisi hamba, Allah mengetahui. Tapi Allah ingin bertanya sebagai bentuk kemuliaan bahawa mereka yang didapatkan dalam kondisi solat, dalam kondisi beribadah, berzikir, dilaporkan dengan amalan yang terbaik, dibawa naik oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah kemuliaan bagi seorang hamba. Sebaliknya, bagaimana seandainya di waktu malaikat terjadi pergantian antara malaikat malam dan siang, di waktu subuh dan waktu solat asar, mendapatkan manusia lalai, tidak solat atau ketiduran, tidakkah dia malu, tidakkah dia merasa merugi tatkala yang dilaporkan kepada Allah adalah kondisi yang terjelek dalam kehidupannya. Yang menjadi dalil dalam hadis ini, yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, bergantian para malaikat di malam hari dan di siang hari. Kemudian fayasadul ladzi batu fikum, kemudian yang bermalam memantau kondisi kalian di malam hari, ya, yang menjaga kalian memantau kondisi kalian di malam hari, itu naik, yas'adu, naik. Kapan itu? Setelah datang yang menggantikan di siang hari. Kapan pertemuannya itu? Pergantiannya itu adalah di waktu fajar, solat subuh. Maka yang malam hari naik. Kenapa mereka naik? Pertanyaan harus menjadi renungan dan harus dijawab. Kenapa mereka naik? Ya ahlul iman, wahai kaum muslimin yang masih lurus fitrah dan masih sehat akalnya, kenapa mereka naik? Silakan dijawab. Seandainya Allah ada di mana-mana menurut akidah wahdatul wujud, ya, ini akidah kaum sufisme yang paling ekstrim, ya, mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluknya, malaikat tidak perlu naik. Untuk apa naik? Allah ada di mana-mana. Untuk apa naik? Allah ada menyatu dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kenapa mereka naik? Karena Allah yang menugaskan mereka, yang menciptakan mereka, kemudian menugaskan mereka. Itu tugasnya mundu an khalaqahumullah, semenjak diciptakan oleh Allah sampai yaumul qiyamah. Tugas mereka terus turun dan naik, memantau kondisi hambanya. Dalam hadis, fayas'adu alladhina batu fiikum fayas'aluhum rabbuhum, yang bermalam, malaikat yang mengawas kondisi malam hari para hambanya naik dan menanyakan. Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi. Ini pelajaran juga bagi kita semua, ya, agar kita memperhatikan dua waktu solat subuh dan solat asar. Waspada wahai hamba Allah, ahlul iman, ya, jangan sampai syaitan, ya, menguasai diri kita sehingga menghalang kita untuk bangkit dan bangun untuk melaksanakan kedua solat ini. Seringkali manusia banyak lalai di waktu solat subuh, bergadang sampai tengah malam, kemudian tidur, enggak bisa bangun, kebablasan, mungkin bangunnya setelah terbit matahari. Ya khasarata, sungguh sangat merugi. Jiwa yang hina dina bangun, mungkin ya syaitan telah kencing di telinganya, tidak mendengar azan, tidak bisa bangkit. Apa yang akan dilaporkan malaikat?
Bagaimana engkau tinggalkan hamba-Ku mereka tidur-tiduran, ya Allah? Waliyazubillah, waliyazubillah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bangun sebelum subuh, kemudian dia mengakhiri salat malamnya dengan witir, kemudian setelah itu begitu dengar azan dia salat 2 rakaat, kemudian bersiap untuk datang ke masjid. Ya subhanallah, ya, berita gembira yang dilaporkan kepada Allah. Ya subhanallah, mari kita berjuang. Ya, kemudian kita asar, seringkali manusia terlambat, tertidur, capek, pulang dari kerja dan seterusnya, kantor dan seterusnya, ya, terlambat. Apalagi mereka di kota-kota besar, ya, macet, ramai, sehingga terlewatkan. Subhanallah, maka masing-masing hendaklah mempersiapkan diri, merenung sejenak bersama dirinya. Sampai kapan? Ya, ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadisnya sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra." Ya, sesungguhnya Allah malu pada hambanya. Mungkin dia bertanya, Allah malu Ustaz? Naam, Allah malu. Tapi jangan sama sekali terbesit dalam benak pikiran kita malu Allah seperti malunya kita. Kita telah pelajari dan kita ajarkan, kita sampaikan bahwa tatkala kita membaca ayat-ayat tentang sifat Allah, keagungan dan perbuatan Allah, maka landasannya firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Naam, Allah memiliki sifat malu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan seperti malunya kita. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Naam, ini harus kita yakini. Enggak perlu ditakwil. Ya, enggak perlu membayangkan hal-hal yang negatif tentang Allah. Kasihani diri kita. Ya, kita berbicara tentang Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Jangan digunakan konsep dan teori manusia. Teori kita yang digunakan berbicara tentang Allah. Sering disampaikan ini, kembali disampaikan dan akan terus kita ulang. Jangan digunakan teori, prinsip atau ya pemahaman pemikiran manusia untuk memahami tentang zat Allah. Tapi kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ya, teori manusia gunakan untuk memahami apa yang ada di alam semesta ini. Tapi apa yang di luar alam, yaitu Allah, itu konsepnya berbeda, prinsipnya berbeda. Ya, karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya mengabarkan kepada kita. Rasul yang paling tahu tentang Allah dari seluruh hamba Allah mengabarkan tentang Allah. Nah, maka kita imani, kita yakini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, sebagaimana akidah ahli sunnah. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan di akidah ahlul kalam Jahmiyah, begitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah, pertama mereka pahami ini ayat mutasyabihat, samar-samar. Mereka yang mengklaim terlebih dahulu mutasyabihat. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, harus berarti memiliki banyak makna. Seandainya ditetapkan secara zahirnya, berarti menyerupai makhluk. Ini permasalahan. Dari mana ya kesimpulan yang nyeleneh dan keliru dan batil itu? Kok begitu ditetapkan? Kenapa harus sama dengan makhluk? Apakah sekadar nama sama, lalu sama hakikatnya? Tidak. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran, menjelaskan tentang akhirat dan tentang dirinya dengan istilah yang sama? Agar kita memahami. Ya, agar kita memahami, kita mengetahui sami', mendengar, bahasa Arab sami'. Manusia juga sami'an. Ya, faja'alnahu sami'an basira, jadikan mereka mendengar dan melihat. Allah huwas sami'ul alim, sami'ul basir. Kita memahami mana sam'un, tapi hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya. Pendengaran manusia sesuai dengan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan mereka. Selesai masalah.
Laisa kamitslihi syai' was samiul basir. Maka tatkala kita mengatakan di sini Allah itu malu, na'am. Ini hadis sabda Nabi SAW yang sahih. Sehingga Allah malu bila seorang hamba berdoa mengangkat tangan kemudian ditolak kedua tangan tersebut dalam keadaan hampa, kosong. Artinya tidak dikabulkan. Ya. Berarti di sini dalil menunjukkan kenapa kita mengangkat tangan kaum muslimin. Banyak mereka yang juga mungkin terkontaminasi pemikiran Jahmiyah mengingkari ketinggian Allah. Ya, secara teori mereka. Tapi hati mereka, saya meyakini hati mereka tidak menerima hal itu. Buktinya, begitu mereka berdoa, tidak ada yang mengangkat atau tidak ada yang mengarahkan tangan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, apalagi ke bawah. Enggak ada. Mereka semua mengangkat tangan dalam keadaan berdoa. Ya, mengangkatkan tangan. Ada apa ini? Ada apa dengan posisi dan kondisi masing-masing yang berdoa mengangkat tangan? Ada apa? Dan mengangkat tangan dan berdoa di antara adab, ya. Dan juga di antara sebab-sebab istijabatud doa. Ada apa? Kenapa diangkat tangan? Tiada lain jawabannya kecuali bahwa karena Allah tempat kita memohon, mengangkat semua hajat kita. Ya, curhat kepadanya. Ya, kita bermunajat ke Allah yang Maha Tinggi di atas arsy, fawqa arsyihi, mustawin ala arsyihi, fawqa arsyihi. Maka kita mengangkat tangan. Ada pun mengatakan oh enggak, karena langit mengatakan itu kiblatnya berdoa. Kalam batil. Itu pentakwilan berusaha untuk lari, ya, dan pentakwilan untuk berusaha untuk mentakwil makna dari mengangkat tangan tadi. Ya, ikhwatal iman, rahimakumullah. Jadi ini dalil yang jelas tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di waktu haji wada, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh ribuan para sahabat. Subhanallah. Pada haji tersebut di hari yang mulia, ya, tatkala Rasulullah SAW berada di hadapan para sahabat yang hadir bersama beliau sallallahu alaihi wasallam haji wada, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan menyuruh para sahabat, mempertanyakan dan menyampaikan, wahai para sahabatku, kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang diriku, tentang kewajibanku, ya, risalah yang aku emban, dakwah yang aku sampaikan, amanah yang aku tunaikan. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, innakum tus'aluna anni, famadza taqul? Ya. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang diriku. Bagaimana jawaban kalian? Semua sahabat, ya, ribuan sahabat yang hadir sepakat mengatakan, nashhadu bi annaka ballaghta risalah wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah. Kami bersaksi, engkau telah menyampaikan agama. Risalah telah engkau sampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalat. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Jika tidak dilakukan berarti kamu belum menunaikan hal itu. Para sahabat semua mengatakan, nashhadu, ya, bi annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Engkau telah menyampaikan, menunaikan dan memberikan nasihat pada umat ini sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Tugasmu telah lengkap. Amanah telah kamu tunaikan. Tidak ada yang kurang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembari mengangkat telunjuk beliau mengarahkan ke arah langit. Ya. Sembari mengatakan Allahumma fashhad. Kemudian menukikkan telunjuk beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meminta persaksian dari Allah yang Maha Tinggi. Kemudian menukikkan pada mereka. 3 kali diulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashhad.
Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Naam, ikhwatal iman, maka kita bersaksi bahawa Nabi SAW telah menunaikan tugasnya, telah menyampaikan risalah agama Islam ini, menunaikan amanah, menasihati umat, sudah sempurna. Kenapa lagi ditambah dan dikurangi? Kenapa lagi ada perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah yang disematkan kepada agama? Telah sempurna, enggak perlu ditambah lagi, apalagi dikurangi. Cukup bagi kita yang telah sempurna, laksanakan, pelajari, laksanakan, perjuangkan. Enggak perlu ada tambah-tambah yang lain. Enggak perlu lagi dihidupkan tradisi jahiliyah, warisan-warisan nenek moyang tradisi kita. Untuk apa? Agama telah sempurna, telah lengkap, telah ditunaikan Nabi SAW. Rasul telah meminta persaksian kepada Allah di hadapan para sahabat. Ya Allah, saksikan, mereka telah memberikan persaksian, ya Allah. Aku telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan ini menjelaskan kebatilan pernyataan sebagian bahawa tidak boleh memberikan isyarat tentang Allah ke arah yang tinggi. Kalamun batil, sebatil-batilnya. Rasul yang maksum, yang berbicara dengan wahyu, memberikan isyarat. Apakah anda lebih mulia dari Rasul? Sehingga mengatakan tidak bolehkan isyarat. Allah Maha Tinggi, di atas arsy. Ya, semoga kita selamatkan dari kebatilan yang demikian itu. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan apa yang disampaikan Nabi dan yang langsung, ya, isyarat yang diberikan Nabi, memberikan isyarat ini sebagai bukti nyata bahawa akidah Rasulullah, akidah Nabi yang kita cintai, yang kita ikuti, menjadi imam kita, panutan kita adalah meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya umat al-Islam, wahai umat Islam yang meyakini nabinya, meyakini Muhammad sebagai nabi dan rasul, mencintai beliau, buktikan kecintaan anda dengan mengikuti ajaran beliau, mengikuti akidahnya. Di antara akidah yang beliau ajarkan, beliau meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hentikan berbagai perbuatan-perbuatan yang menyimpang, akidah-akidah yang nyeleneh, yang bertentangan dengan akidah beliau. Tidak akan menyelamatkan anda, bahkan akan menambah kehinaan, ya, akan menambah kesengsaraan dunia dan akhirah. Ikhwatal iman, di antara hadis yang menjelaskan, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis, ya, tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Hadis Mi'raj, Isra, ya, semua mengimani. Isra telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Mi'raj dalam hadis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal aqsa, ila akhir ayat tentang Isra. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis, temani Jibril serta Burak, ya. Kemudian sampai di Baitul Maqdis,
Sebagaimana kisah yang telah masyhur, enggak perlu kita ceritakan lagi. Beliau naik Mi'raj. Wahai kaum muslimin yang gemar memperingati Isra dan Mi'raj, kendati ini tidak disyariatkan, tidak dicontohkan Nabi. Ya, kita imani. Tahukah Anda bahwa di dalam hadis tentang Mi'raj tersebut mengandung banyak sisi pendalilan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Kejadian diperingati, tapi substansi dari kejadian tidak diimani. Ya subhanallah. Ini kontradiksi. Kisah, ya, kejadian Isra Mi'raj benar. Dan tidak perlu diperingati. Karena tidak ada landasannya, dalilnya. Nabi tidak memperingati. Abu Bakar, Umar, Uthman tidak memperingati. Ya. Yang diwajibkan kita mengimani substansinya. Rasul, kenapa Mi'raj? Menjumpai Allah untuk mengambil kewajiban agama. Kewajiban yang paling utama yaitu solat. Sehingga sering kita mendapatkan, terkadang terlalaikan menunaikan solat karena memperingati hal yang seperti itu. Apalagi mengingkari substansinya yang paling utama, yaitu mengimani tentang ketinggian Allah. Ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam temani Jibril sama Buraq, kendaraan beliau Buraq, naik melewati langit pertama. Kemudian dibuka pintu langit pertama. Penduduk langit pertama menyambut kedatangan ahlan wa sahlan bi akhil karim wa ibni akhil karim. Langit kedua terus naik. Mereka bergembira menyambut, menyongsong kedatangan, membuka pintu langit. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Nabi SAW mendengar goresan pena yang menulis takdir, dan benar langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak melihat Allah, karena nurun anna arah. Tapi mendengar langsung perintah untuk apa? Perintah tentang salat yang banyak lalaikan kaum muslimin di zaman sekarang ini. Bahkan sebagian mengatakan muslim tapi tidak salat. Tapi kalau memperingati Isra Mi'rajnya, Masya Allah, berbondong-bondong, sangat digemari. Tapi kandungannya, substansinya yang terkandung dalam Isra Mi'raj dilalaikan. Salatnya tidak tunaikan, akidahnya tidak diimani. Ya, ya ikhwatal iman, ya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi kita diangkat oleh Allah Mi'raj? Kenapa? Karena Allah, pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, maka beliau langsung menjemput wahyu tentang perintah wajibnya salat, yang kita mengetahui dari 50 salat menjadi 5, dikurangi. Nah, proses pengurangan tersebut, dispensasi tersebut, gimana prosesnya? Begitu Rasulullah mendapatkan, ya, wahyu 50 waktu, 50 kali salat sehari semalam, beliau turun dan melewati Musa. Ditanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu Muhammad? Disebutkan 50 waktu, umatmu tidak mampu. Setelah bagaimana, ya, mengalami Bani Israel, ya, dan umatmu tidak mampu melakukan sebanyak itu. Terus Nabi naik lagi minta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi 10. Turun lagi. Ternyata masih berat. Kata Musa, umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Diminta lagi, dikurangi sampai 4 kali. Bolak-balik. Sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Dari 50 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Dan itu pun masih ada usulan dari Musa untuk minta keringanan lagi, tapi kata Rasul, istahyitu min Rabbi, aku termalu untuk minta kekurangan lagi. Setelah itu Allah tetapkan, Allah wajibkan, Allah tetap, Allah putuskan, maka tidak akan berubah apa yang diputuskan Allah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Nabi langsung naik ke atas. Nah, itu enggak ada ke bawah.
Kenapa naik sampai ke Sidratul Muntaha? Walaqad ra'au nazlatan ukhra, melihat Jibril bagaimana ya, ditemani Jibril. Kemudian turun naik berulang kali, ya, meminta keringanan. Kenapa itu semua dilakukan? Sebagai bukti yang tidak bisa dibantah dan ditolak, bahwa Allah itu maha tinggi, zatnya maha tinggi. Kalau Allah ada di mana-mana, enggak perlu menjemput perintah solat, cukup di Mekah, enggak perlu Isra, enggak perlu Mi'raj, cukup di Mekah. Perjalanan Mekah Baitul Maqdis bukan hal yang dekat, tapi dengan izin Allah hanya memakan waktu yang paling singkat. Ya, sebagaimana Nabi menerima wahyu di Mekah dan Madinah, tapi solat yang spesial tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa pertama, Nabi berbolak-balik, ya, dari langit yang di situ Musa dan antara Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Kemudian juga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hal itu semua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Mi'raj sebagian kita katakan adalah naik. Ini dalil yang nyata, yang jelas, ya, menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imani substansinya, amalkan kandungannya, dan tidak perlu diperingati kejadiannya, karena itu tidak disyariatkan. Ya, imani, yakini akidah yang terkandung di dalamnya, dan amalkan ibadah yang diwajibkan, ya, yaitu solat. Nah, begitu yang diinginkan oleh Allah dan juga yang wajib kita imani. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan Nabi, dan ini dalam hadis Sahih Muslim, pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, seorang budak, bukan seorang yang terpelajar, bukan seorang ya akademisi atau mahasiswa akademisi atau mungkin profesor doktor. Pertanyaan kepada seorang budak. Tapi mungkin kalau pertanyaan ini dihadapkan kepada orang-orang yang akademisi, maka bingung menjawabnya. Kenapa bingung? Karena syubhat yang telah mengotori akal pikirannya. Tapi budak wanita, penggembala kambing, yang masih lurus fitrahnya, yang masih sehat akalnya, fitrahnya masih lurus, ya, dia spontanitas menjawab pertanyaan Nabi tanpa ada keraguan. Ya. Nabi bertanya, ya, karena budak tersebut menggembala kambing, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ternyata pada suatu ketika ada kambing yang hilang, ya, tidak luput dari pantauan. Maka dipukul wanita tersebut. Lalu dia bingung mau diapain nih wanita tersebut, ya, yaitu budak wanita tersebut. Kemudian dia membawa budak wanita tersebut pada Nabi SAW, mengadukan perihal dan kondisinya. Nabi SAW ingin mengetahui keimanannya. Maka dia bertanya dua pertanyaan. Apa kata Nabi SAW? Aina Allah? Aina Allah? Artinya apa? Di mana Allah? Maka budak tersebut spontanitas, enggak berpikir, karena fitrah. Fis sama. Fis sama itu artinya fis sama fi ulu, bukan fi di dalam langit. Arti Allah masuk langit, bukan itu maksud fis sama fi ulu. As-sama ulu, ya, itu bahasa Arab. Orang Arab memaklumi hal itu. Fis sama, amintum man fis sama, ya, apa kalian amin, merasa aman kepada zat yang ada di langit, artinya di maha tinggi, bukan di dalam langit. Ya, an yakhsifa bikumul ard, kalian ditenggelamkan, bumi akan menenggelamkan kalian, ya. Maka di sini Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tanpa keraguan sedikit pun, spontanitas menjawab dia fis sama, yaitu fi uluwin, maha tinggi. Man ana? Siapa saya?
anta Rasulullah, engkau Rasulullah, diutus oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, a'tiqha fa innah mu'minah, bebaskanlah budak ini, dia itu seorang yang beriman, mukminah. Ya subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan keimanan seorang budak wanita, ya, dengan dua jawaban dari pertanyaannya. Pertama, jawaban yang mengimani, menetapkan ketinggian Allah. Ditanya siapa, di mana Allah? Maha tinggi, tinggi di atas langit, tinggi, ya. Kemudian siapa saya? Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah, maka seorang budak tersebut adalah orang yang beriman. Adakah dalil yang lebih nyata, ya, yang lebih tegas dari pertanyaan Nabi? Tapi anehnya ahlul kalam, Jahmiyah, dan mengikuti prinsip Jahmiyah, akidah Jahmiyah, mereka mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah. Kita katakan, Anda lebih tahu dari Rasulullah. Rasul mengatakan aina Allah, Anda mengatakan tidak boleh mengatakan aina Allah. Siapa Anda? Ya. Jadi ada doktrin-doktrin dari sekte Jahmiyah, ya, pada, ya, para pengikutnya, bahwa tidak boleh menanyakan yaitu di mana Allah, ya, kapan Allah itu, berapa Allah, itu ya. Kalau itu diutarakan kepada kita, ya, bagaimana Allah jawabnya? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. La yuhituna bi syai'in, ya, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Naam. Wa la tudrikul absar, tidak diliputi. Nah, ya Allah tidak akan mungkin, ya, diketahui bagaimana hakikatnya. Tapi Allah memiliki hakikat, tapi Allah yang mengetahui dirinya. Ya. Kalau ditanya kapan Allah itu ada, ya Allah kanal awal, udah ada sebelum Allah menciptakan makhluk. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kalau dikatakan kam, berapa? Ya katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana? Ya katakan fis sama'. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ya. Jadi kita harus mengetahui hal yang seperti itu agar kita tidak, ya, dibingungkan oleh sebagian pertanyaan orang-orang yang berusaha untuk, ya, mengicaukan pikiran kita dan merusak akidah kita. Baik. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang akan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah, sayangi orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, manusia. Maka yarhamukum man fis sama. Yang di langit, Allah yang Maha Tinggi, Allah akan menyayangi kalian. Kenapa? Karena balasan kebaikan adalah kebaikan. Tatkala kita berkasih sayang, merahmat, atau mungkin, ya, menyayangi sesama, tidak menzolimi, saling membantu, Allah akan membantu dan menyayangi kita. Di mana Allah? Man fis sama, yaitu di tempat yang tinggi, yaitu fauqal arsy, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku, ya, menganggap aku sebagai amin sementara aku amin, yaitu orang yang mengemban amanah yang dipercaya oleh Allah, min man fis sama, yang di langit. Subhanallah. Ya, itu di antara hadis. Dan banyak sekali para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Adapun perkataan, ya, sahabat, tabi'in, sungguh banyak sekali. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu, Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ijtima' Juyush al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilah, ya, menjelaskan, menukil perkataan yang banyak sekali yang kesimpulannya bahwa perkara ini adalah perkara yang telah ijma' disepakati ahli sunnah. Ini ijma' ahli sunnah yang menetapkan ketinggian zat Allah di atas arsy, ya. Subhanallah. Sebagai contoh, Imam, ya, ini Masruq, seorang tabi'in, mengatakan tentang Aisyah yang Allah bersihkan tentang dirinya, ya, dari fitnah tuduhan keji
bahwa beliau berbuat zina, ya, orang-orang munafikin menebarkan ya kebohongan itu, maka Allah yang membersihkan nama baiknya, ya, nama yang membersihkan ya tuduhan tersebut dari mana? Dari atas langit langsung. Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah. Kata Masruq tentang Aisyah, haddathatni Siddiqatu binti Siddiqah. Siddiqah yaitu Aisyah, anaknya As-Siddiq yaitu Abu Bakar, Habibatu Habibillah, ya kekasihnya Rasulullah, kekasihnya orang yang dikasihi Allah yaitu Rasulullah. Al-mubarra'ah min fawqi sab'i sama, yang disucikan oleh Allah min fawqi sab'i sama, dari atas langit yang 7. Allah turunkan ayat tentang kesucian dari beliau, bahwa beliau tidak melakukan hal itu. Itu adalah ya kedustaan yang nyata dari kaum munafikin. Ingin merusak nama baik beliau, tentunya ingin merusak ya nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Dhahhak, Muqatil bin Dhahhak, ya Imam Dhahhak menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah dalam berada najwa, orang yang ya berbicara sembunyi-sembunyi begitu ya, atau thalatha, 3 orang berbicara sembunyi-sembunyi, kecuali huwa rabi', Allah yang keempat. Apa artinya? Allah bersama mereka. Allah mengetahui. Apa maksudnya? Ala arsyihi wa ilmuhu ma'hum. Allah di atas arsy-Nya dan ilmu Allah bersama mereka. Itu maksud kebersamaan Allah. Bukan zat Allah. Sebagian diyakini oleh wahdatul wujud sehingga mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allahu an qawli uluwan kabirah. Maha suci Allah dari perkataan yang kufur tersebut. Waliyazubillah. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan huwa fawqal arsy wa ilmuhu ma'ahum. Jadi Allah di atas arsy dan ilmu Allah bersama mereka. Baik. Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in juga mengatakan, kunna wattabi'una mutawafin. Kami dahulu para tabi'in itu masih banyak ya. Naqul, kami mengatakan, meyakini innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi, sungguhnya Allah berada di atas arasy-Nya, wa nu'minu bima warada bihi sunnah min sifati. Kami mengimani ya hadis-hadis sunnah-sunnah yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ini Auza'i. Maka mereka yang mengingkari tentang ketinggian Allah, mengatakan Allah dari mana-mana. Siapa dalil mereka? Apa dalil mereka? Siapa salaf mereka dalam kecuali ala Jahmiyah, sekte Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil menjelaskan tentang hal itu. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan memperkuat, mempertegas apa yang telah terpatri dalam hati kita tentang ketinggian Allah. Karena perkara yang fitrah, fitrah yang tidak bisa dikikis, fitrah yang tidak bisa dihilangkan, fitrah yang tidak bisa dihapus. Ya, mustahil bahwa fitrah hati kita ya mengimani tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dibersihkan akal pikiran kita, diluruskan fitrah kita di atas akidah yang benar. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan dalil sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Umu Torik di Warung Jambu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dahulu saya pernah mondok di salah satu pesantren dan yang dipelajari bahkan diperdalam adalah sifat-sifat 20. Nama kitabnya Kifayatul Awam, dan juga akidah yang ditanamkan adalah makna istiwa ditakwil menjadi istaula dan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bertaubat karena dulu sempat mengajarkan sifat-sifat ini kepada murid-murid di madrasah diniyah. Mohon jawaban dari Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Ummu Tariq di Bogor ya. Barakallahu fiik. Beliau menyampaikan tentang ya kronologi atau kondisi yang pernah
beliau lalui dan jalani sebelum mengenal akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang juga kita secara pribadi juga pernah didoktrinkan akidah yang seperti itu, memang itulah mungkin yang diketahui mungkin oleh orang tua kita atau guru kita. Tidak diajarkan kepada mereka bagaimana akidah yang sesungguhnya tentang ma'rifatullah, tentang sifat-sifat Allah. Semoga mungkin guru-guru kita yang mungkin pernah mengajarkan karena kejahilan mereka tentang akidah sunnah, mudah Allah memaafkan mereka. Tapi bagi yang telah mengetahui akidah ahli sunnah, kemudian masih mempertahankan akidah kaum ahlul kalam, Jahmiyah atau Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau dan yang sejenisnya, maka percepatlah bertaubat dan kembali kepada akidah yang benar, akidah ahli sunnah yang mengimani seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara prinsip apa yang didoktrinkan kenapa menjadi 20? Itu yang masyhur. Itu yang boleh katakan hampir disepakati oleh kaum Asy'ariyah atau juga yang mungkin Maturidiyah. Jadi dari sifat 7 dikembangkan menjadi sifat ma'ani, kemudian ditambah dengan sifat yang itu namanya salbiyah dan sifat wahdaniyah dan yang lainnya. Yaitu dari 7 sifat tersebut, dari sifat al-hayat, al-irada, al-qudrah, kemudian al-ilmu, as-sam'u, al-kalam. Jadi ada 7 sifat: al-hayat, al-iradah, al-qudrah, kemudian as-sam'u, al-basaru, al-kalam, kemudian al-ilmu. Jadi 7 sifat. Kemudian 7 sifat itu kemudian menjadi sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallim. 7. Jadi 14, kemudian tambah dengan 6 sifat wahdaniyah, kemudian salbiyah, seperti qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsih, wahdaniyah, al-wujud, menjadi 20. Itu secara prinsip kenapa sampai 20. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah mengimani semua sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, selebih dari sifat yang diimani oleh kaum ahlul kalam tadi, kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut, yaitu sifat-sifat yang lain ditakwil dan diingkari, dengan berbagai alasan yang intinya kalau ditetapkan seperti zahirnya tidak ditakwil, maka akan menyerupai makhluk, sementara Allah bukanlah tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Maka sebagaimana tadi dalam sifat istiwa ditakwil, ini masyhur dah, takwilan al-Jahmiyah, pentakwilan kaum Mu'tazilah, dan itu diwarisi yang dituliskan dalam kitab disebutkan tadi, mengatakan Al-Quran makhluk. Ini jelas perkataan Jahmiyah. Ahli sunnah sepakat Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Bahkan ahli sunnah sepakat man qala bi anna al-Quran makhluk fa huwa kafir. Jadi Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah, cara bertaubat dari tadi, kalau pernah kita mengajarkan sebelumnya, sampaikan. Kalau kita masih mengingat dan masih mengetahui mungkin murid-murid kita yang pernah kita ajarkan hal yang seperti itu, sampaikan kepada mereka. Ajak mereka kepada akidah yang benar, akidah ahli sunnah, yaitu mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah dan juga dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu yang harus dilakukan. Untuk terus kita menggali dan mengkaji. Semoga apa yang pernah mungkin disampaikan dari berkeluhan tadi, semoga Allah maafkan karena mungkin kena kejahilan kita. Maka bersyukurlah tatkala kita mendapatkan hidayah kepada akidah as-sahihah, akidah yang dipahami Rasulullah, akidah yang dipahami para sahabat, akidah yang dipahami ahli sunnati wal jamaah, dan waspada dari akidah ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemahamannya. Jadi intinya kita jelaskan kepada umat
tentang kerancuan hal itu dan jelaskan kepada mereka kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut para salafus soleh yang mengimani seluruh sifat Allah, ya, tidak ditakwil, tidak diingkari, tidak diserupakan dan tidak ditanyakan tentang hakikatnya, tapi beriman sebagaimana tertera dalam Al-Quran, zahirnya tidak ditakwil, kemudian meyakini bahwa Allah memiliki sifat sesuai dengan kebesaran keagungannya. Itulah akidah Ahlussunnah, itulah akidah Imam Syafi'i, itulah akidah Imam Ahmad, itulah akidah Imam Abu Hanifah, itulah akidah Imam Malik, itulah akidah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, yaitu pula akidah Imam Al-Muzani, ya, dan imam-imam yang lain, murid Imam Syafi'i. Itulah akidah, ya, tokoh-tokoh ulama-ulama yang menjadi tokoh madhab yang mengikuti manhaj salafus soleh. Itulah akidah mereka, tidak berbeda dalam hal ini. Nah, itulah akidah yang harus kita ikuti. Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Thoriq yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, ketika berdoa, bolehkah kepala kita tertunduk sambil mengangkat tangan, walau kita tahu Allah ada di arsy-Nya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bolehkah tatkala berdoa kepala kita tertunduk, ya, sementara kita meyakini bahwa Allah, ya, berada di atas arsy maha tinggi? Ya, tidak ada masalah. Bahkan di waktu sujud, adakah posisi kita yang paling rendah? Ya, menukikkan kepala kita sejajar dengan telapak kaki kita. Sementara hati kita tertuju kepada Zat yang maha tinggi, sehingga kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, tidak ada masalah. Kita berdoa sambil menghayati, ya, menunduk kepala kita. Tapi kita yakin, dan seyakin-yakinnya, tidak perlu diragukan, bahkan yang mengatakan mungkin yang terkontaminasi dengan akidah, ya, wahdatul wujud, Allah ada di mana-mana, kemudian menyatu, pasti dalam berdoanya, kendati dia menukikkan kepala, menundukkan kepalanya melihat ke bawah, tapi hatinya tertuju, hatinya terkonsentrasi. Ini fitrah, nggak bisa diingkari, ya, fitrah, nggak mungkin. Sampai juga para usaha-usaha yang berkowar gitu, dia sadar atau tidak, begitu dia mengatakan Allah, dia sadar atau tidak, dia angkat telunjuknya. Loh, barusan mengingkari tentang tinggian Allah, tapi dia begitu mengatakan Allah maha besar, kemudian mengangkat. Kemana kita adukan perkara kita? Pada yang maha kuasa. Tidak pun maha tinggi, maha kuasa, tapi telunjuknya mengangkat pada maha kuasa. Di mana? Berarti Allah maha tinggi. Sebut aja Allah maha tinggi. Kepada siapa? Allah yang maha tinggi di atas arsy. Selesai masalah. Kenapa juga, ya, berkilah, ya, pembodohan terhadap orang-orang awam? Udah, terus terang saja bahwa Allah bukan di mana-mana, tapi Allah maha tinggi. Itu fitrah yang tidak bisa kita ingkari. Ya, tidak ada masalah, ya, karena pada dasarnya kendati kita menukikkan kepala kita, menundukkan kepala, tapi kita tak meyakini, bahkan tangan kita menundukkan kepala, tangan kita begini. Nah, meyakini bahwa Allah maha tinggi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan memberikan nama anak Abdul Aziz dan sehari-hari biasa dipanggil Aziz? Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Syukran. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan, ya, memberi nama anak dengan Abdul Aziz? Jawabannya, ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena salah satu di antara nama Allah adalah Al-Aziz, Azizul Hakim. Ya. Maka boleh kita menghambakan diri kepada Allah dengan menisbatkan nama tersebut pada Allah, yaitu Abdul Aziz. Lalu bagaimana dipanggil dengan Aziz? Juga tidak ada masalah. Kalau dipanggil dengan Al-Aziz, yang enggak boleh. Ya, Al-Aziz. Kemudian adapun dengan Aziz, tak malah saja tangan ditambahkan alif lamnya, karena alif lam itu memberikan makna, yaitu yang mencakup makna seluruh, makna izzah, keagungan. Ya, maka Allah yang memiliki al-izzah. Adapun manusia juga terkadang memiliki izzah, tapi terbatas. Maka pun kalau dipanggil imra'atu Aziz, ya, kalau imra'atu Aziz, nah, warawadatul,
tentang ya wanita yang sebagai ya istri dari penguasa Mesir, makan Al-Aziz. Kemudian juga ya Allah menisbatkan sifat bahwa walillahi al-izzatu walirasuli walil mu'minin. Jadi izzah. Jadi kalau menyebut dia aziz tidak ada masalah, tapi ketika Al-Aziz tidak boleh. Nah, jadi menisbatkan nama Abdul Aziz tidak ada masalah karena izzah. Ya, kendati tentunya izzah yang Allah miliki adalah izzah yang maha bijaksana dan tidak pernah yang tidak mengandung kezaliman. Adapun izzah, kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh manusia, seringkali keagungan kemuliaan dia itu membawa dia berbuat dosa. Nah, fa akhadul izzatu bil itsm. Idza qila ittaqillah akhadul izzatu bil itsm. Bila katakan ittaqillah, maka kesombongan itu menyebabkan dia membuat dosa. Kalau Allah, tentu izzatuhu, keagungan Allah sesuai dengan hikmah dan tidak pernah menzalimi. Ya, kebijaksanaan Allah Al-Azizul Hakim. Maka tentunya izzah yang dimiliki Allah berbeda dengan izzah dimiliki oleh manusia. Kendati dari sisi nama sama, ya, istilah sama, maka dalam hal ini tidak boleh kata Al-Aziz, jangan, tapi katakan Aziz. Boleh. Tapi tentu lebih sempurna kata ya Abdul Aziz, begitu. Jadi terkadang ya tradisi kita nama anak ditulis panjang-panjangnya, tapi waktu manggil disingkat singkat-singkatnya. Ya, seperti itu. Sehingga muncul permasalahan. Ya. Maka lebih baik ya Abdul Aziz, ya Abdurrahman, ya Abdullah Ta'ala, ya waladi, ke sini dan seterusnya. Begitu. Nah, ini perlu hal-hal ini perlu yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, panggillah nama. Terkadang namanya begitu indah dan baik sekali. Ternyata dipanggil dengan nama yang kadang ya orang nggak paham apa maksudnya. Ya. Dari nama yang begitu baik disingkat menjadi nama yang nggak sedap, nggak enak didengar. Begitu, nggak baik. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang pernah bilang ke saya, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu di langit, maka berarti Allah itu bertempat dan memiliki arah. Itu artinya Allah serupa dengan makhluk karena bertempat. Bagaimana membantah hal ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Yang kesimpulannya, jika kita katakan Allah itu di atas arsy maha tinggi, berarti Allah memiliki tempat, sementara tempat itu makhluk. Berarti Allah berada dalam makhluk arah. Ini yang tadi disampaikan. Tidak ada dalil mereka kecuali hanya syubhat-syubhat, teori-teori filsafat ahlul kalam. Mereka tinggalkan ayat-ayat yang jelas dan tegas. Amintum man fis sama yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya. Ar-Rahman 'arsy istawa. Ya. Ditinggalkan ayat seperti itu. Kemudian bagaimana ya dalam hadis sebutkan tadi? Huwa 'indahu fawqa al-'arsy. Ditinggalkan hadis-hadis ayat yang nyata. Kemudian mereka mengambil syubhat-syubhat teori-teori ahlul kalam, main logika. Kalau Allah di atas arsy karena arsy makhluk, berarti Allah bertempat, punya arah, sementara Allah tidak diliputi arah. Kita ingin tanyakan, apa yang maksud tempat di sini? Apa yang maksud arah? Telah kita sampaikan, kalau yang dimaksud arah, ya, yang ada di alam semesta ini, ya, kita mengetahui ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu kita pahami. Itu di mana? Ya, alam semesta ini. Tapi kalau tanyakan kepada dia, arah, bila demikian dinisbatkan kepada Allah, antara Allah dengan makhluknya, berapa arah? Hanya ada dua, atas dan bawah.
di bawah seluruhnya adalah makhluk, dan di atas Allah. Karena Allah di luar alam. Arah yang 6 tadi itu dalam alam. Lah Anda berbicara tentang zat di luar alam menggunakan teori dalam alam. Kan tidak nyambung. Ya, tidak connect. Ya. Tidak nyambung teorinya. Berbicara tentang zat yang di luar alam digunakan teori arah tempat di dalam alam. Tadi kita katakan, jangan gunakan teori manusia. Teori alam ini digunakan manusia dalam bicara tentang Allah yang di luar alam ini. Yang di atas makhluknya. Maka dalam mengimani dalam tentang Allah hanya ada dua arah, atas dan bawah. Ya. Atas dan bawah. Yang di atas Allah, yang di bawah makhluk. Karena yang paling tinggi arasy, semua di bawah arasy, semua di bawah arasy, tidak di samping arasy. Arasy itu makhluk yang paling tinggi. Semua yang ada di bawah arasy, makhluk selain arasy di bawah arasy. Bukan di kanan arasy, bukan di samping kanan, bukan depan arasy, di bawah arasy. Ya. Jadi antara arasy dengan makhluk pun, makhluk sama makhluk itu hanya satu arah juga. Tinggi dan bawah. Karena arasy paling tinggi. Enggak ada yang sejajar dengan arasy. Makhluk tidak ada. Semua di bawah arasy. Karena arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Tayyib. Dan Allah di atas arasy. Ya. Jika arasy saja makhluk yang paling tinggi, tidak ada yang sejajar dengan dia, berarti tidak ada kanan dan kiri, depan belakang dibandingkan dengan arasy. Apalagi Allah yang menciptakan arasy dan makhluk ini. Maka logika yang digunakan keliru. Ya. Oleh karena itu, arah yang disampaikan itu dalam alam semesta. Kita berbicara tentang zat yang di luar alam ini, maka hanya digunakan dua arah saja, tinggi dan bawah. Tinggi dan yang tinggi dan bawah. Fawq wa tahat. Fawq itu Allah, dan di bawah Allah seluruh makhluknya. Adapun tempat, apa maksud tempat? Kalau tempat berbicara tentang tempat yang ada di dunia ini, alam ini, ya jelas itu makhluk. Tapi kalau maksud tempat dalam artian arah, suatu arah, yaitu tinggi, ya secara makna bisa dikatakan tempat. Tapi apakah tempat maksud itu ya Allah butuh pada tempat? Ya inilah yang tadi kita sampaikan, dari persepsi yang keliru, dari teori yang keliru melahirkan pemahaman dan hasil yang keliru. Tatkala teori yang gunakan tempat makhluk, berarti kalau Allah di atas arsy itu makhluk, berarti bertempat. Berarti surga dengan makhluk. Ya, ini yang teori-teori yang keliru. Maka hasilnya keliru. Seperti kita sampaikan tadi. Kalau ada tempat, namanya dalam istilah itu tempat wujudi, yang ada, yang kita saksikan dan kita lihat, kita pahami di alam semesta. Tapi ada yang tempat al-adami, yang tidak ada, berarti di luar alam ini. Dan itu ya Allah yang mengetahui. Tentunya kalau itu pun dinamakan tempat secara istilah, ya oke-oke saja. Tapi bukan tempat yang dimaksud seperti tempat makhluk. Tapi tempat yang adami, yang pada saya sesuatu yang tidak ada, kecuali hanya ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara mana tinggi arah. Tapi tinggi di mana? Di luar makhluk. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Maka itu hanya ya sebagai syubhat yang ya tentunya berseberangan dan bertentangan semua dalil ya. Tidak memahami hakikat dari istilah tadi, kemudian menggunakan teori manusia yang ada di alam ini untuk menghakimi, berbicara tentang Allah yang di luar alam ini. Ya, tentu tidak nyambung. Ya, maka hasilnya kebatilan di atas kebatilan. Kesesatan ya yang berlapis-lapis. Ya. Kesesatan yaitu telah menolak begitu dalil begitu banyak, Al-Quran, ayat, kemudian ijma', fitrah, dan akal sehat, perkataan sahabat. Kemudian juga secara rinciannya Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa. Kenapa? Begitu Allah menetapkan yang terbayang, yang terbesit dalam benak pikiran, kok yang menyerupai makhluk. Ini pola pikir yang bagaimana ini? Ya, ini yang masalah. Jadi tatkala mereka pertama sekali membaca, yang terbesit menyerupai.
lalu berusaha untuk keluar dari pemahaman persepsi yang keliru tadi dengan hal yang keliru, berarti ditakwil agar selamat. Timbul masalah, diingkari sifat. Terus berbuntut kepada pengingkaran. Apa yang terjadi? At-ta'til, pengingkaran. Itulah akidah Jahmiyah. Maka Jahmiyah tidak mengakui, tidak mengetahui, tidak ada Rabb yang diibadati di langit. Nah, oleh karena itu sebagai ulama dahulu, ya, tidak mampu untuk mengungkapkan, menukil perkataan Jahmiyah, karena mereka, kesimpulan dari perkataan mereka, tidak ada Rabb yang di langit yang diibadati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari pelajari akidah Ahlussunnah dan mari memohon pada Allah hidayah, ya, dan diteguhkan agama kita, akidah kita, keyakinan kita di atas akidah yang benar. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.